Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Pada video ini saya akan membahas satu topik yang sering kali kita dengar, sering kali menjadi sebuah pertanyaan, bahkan fenomena, yaitu pindah agama kok heboh. Kalau kita menelusuri secara mendalam, setiap orang memiliki hak untuk beragama. Mengapa? Ya karena kita diciptakan oleh Allah di dalam diri kita, pada keberadaan kita, memiliki yang namanya kepekaan akan yang ilahi. Yang di dalam bahasa asingnya disebut sensus divinitas. Respon kita terhadap realitas alam, lingkungan, bahkan diri kita dari dalam hati mendorong kita untuk mempercayai bahwa ada yang maha, yang melampaui kita, tetapi tidak bisa kita gambarkan, lukiskan, tuliskan, jelaskan secara utuh. Kekaguman, bahkan kesediaan hati untuk mempercayai, itu timbul dari setiap orang. Itu namanya sifat agama yang ada pada setiap orang. Jadi kalau kita lihat dalam konteks saat ini, ada orang yang pindah agama dari A ke B, kemudian dari A ke C atau sebaliknya, itu jangan heboh, tidak perlu dibuat rame. Mengapa? Ya itu wajar-wajar saja, karena pilihan banyak. Dan tidak bisa kita memaksa atau terpaksa melakukan pemilihan terhadap agama yang kita mau. Di negeri ini, yang sah dan legal itu ada 6 agama. Berikut dengan aliran-alirannya. Bebas bukan? Setiap orang memilih agama yang mana. Ada juga memang yang tidak bebas karena orang tuanya, lingkungannya, sistem kebudayaannya, akhirnya tidak bebas untuk memilih. Tapi kita harus tahu dan sadar betul bahwa ada banyak lagi kepercayaan yang ada di negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Sebenarnya, kalau kita mau jujur dan mau memberikan diri menjelajah, bahwa setiap orang punya keputusan sendiri dalam beragama. Mengapa bisa heboh? Ya karena yang pindah agama itu artis, public figure, orang-orang yang terkenal, bahkan orang-orang yang merasa diri paling baik dan sebagainya. Atau orang-orang yang mengalami kerapuhan, kemudian merasa dengan agama A atau agama B itu dapat membuat dirinya itu nyaman, aman, tenang. Itu sah-sah saja. Jadi tidak perlu heboh kalau ada orang yang pindah agama. Yang bisa bikin dunia ini gempar kalau orang itu seumur hidupnya setelah pindah agama mau berkorban, berbuat baik dengan setulus-tulus hati, tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan, dan betul-betul rela berkorban, bahkan kalau bisa memiskinkan dirinya dengan harta, dengan apapun dia miskinkan dirinya untuk bisa berbagi kepada orang lain. Nah, itu bisa menghebohkan dan itu menggegerkan. Kalau hanya pindah dari stasiun A ke stasiun B, lalu menuju ke stasiun C, harap-harap bisa sampai ke tujuan, itu biasa-biasa saja. Namanya juga usaha. Usaha manusia. Apakah saudara tahu? Semua usaha itu baik, baik, dan bisa bermanfaat. Setidaknya menetralisir kecenderungan kita manusia berdosa, berjahat kepada sesama. Namun, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa kita masih was-was, masih ada pertanyaan yang sangat besar. Pertama, apakah setelah meninggal dunia, kita, Anda, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, akan melanjutkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang kita harapkan
Tidak lagi seperti di dunia ini, di bumi ini, yang kadang senang, kadang susah, penuh pergumulan. Apakah kita yakin bahwa dengan kita beragama, berbuat baik, pindah ke stasiun A, lalu ke stasiun B, lalu ke stasiun C, dan seterusnya, itu dapat menjamin, meyakinkan diri kita bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, aman, dan sejahtera dari apapun. Itu yang pertama, coba dipikirkan dan direnungkan. Yang kedua, apakah saudara dan saya menyadari bahwa upaya dan usaha kita pun itu limit, terbatas. Tidak bisa ditimbang-timbang dengan mengatakan, oh saya punya kebaikan sekian, lalu punya kejahatan sekian, maka ini menjadi tiket saya untuk bisa menjalani kehidupan lebih baik di next life, hidup selanjutnya. Siapa yang menimbang? Siapa yang mengukur? Siapa yang menentukan? Alat ukurnya apa? Kalau meter, kilogram, ada alat ukurnya. Lalu kalau kita punya kebajikan, siapa yang mengukur? Kan tiap-tiap agama punya alat ukurnya beragam-ragam. Alat ukur mana yang benar? Alat ukur mana yang tidak benar? Dan alat ukur mana yang pantas dijadikan alat ukur? Nggak ada yang bisa memutlakkan itu. Jadi pertanyaan kedua, apa yang menjamin kehidupan Anda, saya, kita sekalian, dengan berbuat baik seperti agama kita masing-masing, bisa memberikan keyakinan bahwa itu benar-benar membuat kita mendapatkan sesuatu yang baik, yang benar, di masa akan datang, di next kehidupan. Pertanyaan terakhir, adakah kemungkinan ruang untuk yang disembah itu menyelamatkan kita? Karena mungkin jadi kita putus asa, kita lemah, kita terbatas, dan tidak mungkin menyelamatkan diri kita. Ibaratnya kalau ada seseorang tidak pandai berenang, lalu tercebur, entah karena didorong atau karena situasi yang ada, lalu masuk ke dalam air, lautan, dan sebagainya, tidak bisa berenang. Hanya orang yang mampu berenang, hanya orang yang mampu membawa saya yang sudah masuk ke dalam air, yang bisa membawa saya ke tepian untuk saya selamat. Tapi kalau yang menyelamatkan juga tenggelam, betapa malangnya kita. Nah, siapa dan kekuatan apa yang dapat membawa kita, membawa saudara, Bapak Ibu, keluar dari situasi yang begitu menakutkan itu? Tentu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Kalau dari kita, ya sudahlah, kita tahu sama tahu, nggak usah munafik dan nggak usah fanatik. Tahu sama tahu kita orang berdosa, selesai. Ada orang yang sok beragama, banyak sekali. Ada orang yang menganggap kalau sudah berjabatan ini dan itu, sudah oke lah nanti diterima oleh yang disembahnya. Belum tentu. Who knows? Siapa yang tahu? Renungkan apa yang menjadi penjelasan-penjelasan saya, dan saya mau beritahu, bagi saya, siapa yang pasti memberikan keselamatan dari tenggelamnya saya dalam air kejahatan itu, dalam hidup yang tidak pasti itu, saya beritahu, dalam keyakinan saya, hanya satu, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara.